semuanya, ketemu lagi sama Mimi Kepo di Ngopi Rally. Dan episode kali ini saya mau jalan-jalan sambil olahraga sore nih. Saya mau janjian sama salah seorang yang inspiratif dan juga tentunya punya dedikasi yang cukup tinggi terhadap hidupnya, pekerjaannya, dan juga sangat-sangat menginspirasi kita dalam mencapai semua impian-impiannya. Mau tahu? Yuk ikuti Mimi terus, jangan kemana-mana. Cus, kita langsung ke sana. Nah pemirsa, sekarang Mimi udah nyampe di taman yang tadi kita telepon-teleponan janjian sama narasumber yang luar biasa ini. Aku sih belum pernah ketemu nih, jadi mudah-mudahan aku nggak salah orang ya. Ada seorang laki-laki yang sedang olahraga di sana. Apakah dia? Kita lihat yuk. Pak Ponco ya? Mimi ya? Apa Iya, kabar? Mimi baik. Oke, selamat datang di Kemang Pratama. Alhamdulillah. Nih pemirsa, Pak Ponco, saya ini baru pertama kali loh kesini. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya terkagum-kagum melihat ya kayak belum ada, nggak ada di Jakarta. Iya, masih ada suara burung, masih aduh nikmat banget itu betul. Enak banget loh pemirsa. Jadi Pak Ponco, kita nih lagi live Facebook nih sore hari ini, dan tentunya sahabat FB, saya ini mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya. Mantap. Ketemu sama Bapak Ponco ini yang seorang leadershipnya luar biasa. Jadi itu info yang Ini akurat nggak sih. lebay ya itu ya? Enggak. Tapi kan Mimi kepo. Oh gitu ya? Jadi kalau misalkan kepo itu kan selalu pengen tahu gitu loh. Boleh dong sharing-sharing sama teman-teman Mimi di sini. Boleh, Pak Ponco. yang di-sharingin apa tuh? Nah, masalah itu tuh kan katanya punya tim yang banyak ya kan, sudah bertahun-tahun menjadi tim leader apa seperti apa ya Pak? Kalau boleh ceritain dong. Mimi agak-agak bingung nih sebenarnya, Pak Ponco ini punya banyak tim, terus di manakah? Kasih tahu dong, korek-korek dikit. Oh gitu ya? Ya kan? Sebetulnya sih bukan masalah banyak atau enggak gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomong ngelit itu, mau ngelit sedikit atau ngelit banyak juga sama aja. Tapi kalau cerita mengenai di company cukup lumayan sih gitu ya. Udah 25 tahun lah kira. Wow, 25 tahun. Iya, itu lama banget sih gitu. Bukan waktu yang sebentar loh ya. Gimana sih Pak memulainya waktu itu? Kalau boleh sharing-sharing sama Gitu ya? sahabat FB di sini. Kebetulan kan gini, saya itu lulusan teknologi pangan. Jadi tetap teknologi pangan IPB. Waktu itu sih nggak pengen sebetulnya kerja di pabrik biasanya. Yang jelas sih yang pertama adalah saya waktu itu putusin saya harus kuliah lagi S2. Saya ngambil manajemen gitu ya. Waktu itu manajemen apa yang paling cocok ya? Saya pikir sih manajemen keuangan ya, karena emang saya suka matematika dan sebagainya. Ternyata setelah nyobain lulus dari S2 menjadi manajemen keuangan, kayaknya nggak pas ya gitu. Masih kurang cocok ya? Nggak pas gitu, nggak pas. Nah dari situ kemudian saya berpindah kerja kebetulan di konsultan di Singapore Airlines. Kemudian saya di sana kita sharing mengenai, kemudian saya lebih ke arah konsultan service. Disitulah saya ngajar, disitulah saya dapat feel-nya di dapat situ. feel-nya itu. Saya punya passion-nya di situ. Itu yang saya kerja. Itulah yang membuat saya totally pengen hidup di dunia pengembangan orang. Nah, kemudian setelah salah satu klien saya itu kemudian ngajak untuk bergabung, kemudian saya diajak bergabung di Hoka Bintung. Waktu itu ownernya bilang bahwa perusahaan ini akan gede kalau kita punya mesin penghasil orang yang baik. Mau nggak? Saya bilang gini, kalau Bapak mau bangun orang, berarti Bapak harus mau spend money, kan? Mau nggak? Mau nggak? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di kualitas orang. Itulah yang membuat saya mimpi-mimpi itu yang saya sharekan. Dan menjadi hal yang menarik juga saat saya punya mimpi seperti itu dan
saya ajak tim-tim saya untuk ke arah sana, itu menjadi satu bara api yang menghidupi semua orang gitu. Sehingga emang apa ya, mau dia tetap di Hokben ataupun enggak, tapi saya yakin mereka semuanya memiliki dream yang sama, bahwa gak sekedar bekerja, tapi ingin membangun orang di perusahaannya. Saya pikir moga-moga menjadi kontribusi juga buat Indonesia. Wow, luar biasa pemirsa. Dreamnya begitu mulia ya, begitu dalam, tapi memang ini sesuatu yang mengalir ya Pak ya, berarti ya mengalir dengan proses waktu juga di sini ya Pak ya. Betul, justru karena mengalir itu kan gini, saat kita tuh kalau mengalir, tapi kalau nggak punya tujuan yang ngalir kemana aja, Ya, itu betul. yang kita nggak boleh. Saat kita mau jadi leader, goalnya itu harus clear. Tentukan dulu. Iya, itu yang harus clear. Itulah yang akan bikin kita jadi bergerak terus. Meskipun kalian kemana aja, tetap nggak akan berubah. Ya. Yang minimal kalau sekarang ini orang-orang ya, generasi muda sekarang itu kerja, gitu. Nggak cuma mikirin dapat kerja, dapat gaji, tapi juga mikirin kalau ke depan harus punya kontribusi apa buat sesama gitu ya. Atau kalau mau ngomong negara ya karenanya negara, tapi ya minimal nggak usah ngomong terlalu negara, besar skupnya ya. Minimal buat sesama. Anda punya dream, harus punya goal yang jelas bahwa Anda harus bisa memberi manfaat buat sesama. Luar biasa. Jadi Pak Ponco ini sudah mengelit ya, mengelit untuk teman-teman timnya untuk memiliki dream dari awal ya Pak ya, dari awal ya. Betul. Dan itu menjadi salah satu keyword saya saat saya rekrut orang. Saya bukan sekedar nyari yang pintar gitu, tapi nyari yang punya visi yang sama. Visinya itu boleh jadi dia tuh belum bisa jelasin dengan baik, tapi kita waktu ngobrol tangkep kok dia maunya apa. Saat orang itu punya visi yang sama dengan saya, kita bisa arahin, dan itu nanti akan menjadi internal motivation ya. Jadi internal motivation yang tidak akan pernah luntur. Dan saya yakin betul bahwa saat tim saya yang punya visi yang sama tadi bekerja dengan saya, itu tuh bukan saya yang gerakin. Bukan saya yang gerakin dia untuk lebih rajin, untuk improve, untuk develop dirinya. Tapi yang gerakin adalah dia sendiri juga sebenarnya punya visi yang sama. Dan itulah akan menjadi eternal, abadi. Betul sekali. Nah, tapi ya Pak Ponco, saya pikir-pikir nih, untuk menjadi seseorang pribadi yang seperti itu tidak mudah. Betul ya, apalagi kalau misalkan kita baru ketemu sama orang yang baru nih. Ya karena Pak ya, itu memang jadi salah satu tantangan juga mungkin untuk Bapak di awal kan, bertemu dengan tim-tim yang baru seperti itu. Tapi memang ada kendala nggak sih Pak di awal-awal tuh Pak? Wow. Selalu gitu ya. Memang kalau ngomong gini, kita kalau ngomong mengenai tim, ngomong mengenai perbedaan visi, perbedaan perilaku dan sebagainya, itu pasti ada hal yang wajar aja gitu ya. Tapi yang bisa menyatukan apa? Goal. Kalau kerennya visi, tapi sebetulnya sih personal goal nggak apa-apa. Personal goal yang jauh itu namanya visi. Tapi sebenarnya personal goal orang itu apa? Makanya di tim saya itu latar belakang pendidikannya beda-beda. Terus kemudian perilakunya beda-beda. Karakternya beda-beda. Terus kemudian noraknya juga beda-beda. Tapi satu hal yang sama, itu yang sama gitu ya. Kamu mau jadi apa? Waktu saya ditanya, kamu mau jadi apa? Kamu boleh cerita nggak? Kira-kira kamu tuh punya mimpi 5 tahun ke depan nggak? Berarti itu yang awal Bapak tanyakan kepada tim. Dan itulah yang bisa membuat dia akan jadi lebih nanti saat semua orang itu ada perbedaan yang menyatukan itu. Saya pernah punya pengalaman waktu itu saya rekrut orang yang saya sebetulnya merekrut orang bukan untuk trainer. Bukan untuk trainer. Pengalamannya juga bukan trainer. Pernah ngajar juga belum. Gitu ya. Pernah ngajar juga belum. Waktu ngobrol kok saya dapat feel ya. Ini anak kok punya value yang bagus sebagai trainer ya. Saya bergerak dari sana. Kamu mau nggak gabung dengan tim? Emang saya bisa? Saya yakin bisa.
Saya yakin kamu mampu karena emang kamu punya itu, punya passion di sana, punya value di sana. Dan saat ini dia udah jadi trainer nasional. Karena apa? Karena emang itu. Jadi tugas saya sebetulnya sih cuman membuka wawasannya dia, meyakinkan dia bahwa apa yang dia punya itu sebetulnya bisa dieksplor lebih dalam lagi gitu. Dan ternyata bisa gitu. Jadi banyak orang yang setelah senang saya itu mau di tim saya itu masih ada yang sekarang atau sudah pindah kemana-mana, mereka semua jadi leader semua yang punya value yang sama, bagaimana dia hidup sekali ini ada manfaat yang bersama, kita develop others. Itu suatu kebanggaan tersendiri ya Pak ya, Ya. punya nilai yang nggak ada ininya ya Pak ya. Betul, salah satu seharusnya Pak saat kita sebagai leader ya, sebagai leader itu keberhasilannya bukan saya sebagai leadernya gitu. Betul. Tapi orang yang saya lead bertumbuh nggak? Orang yang saya lead jadi apa enggak gitu. Kalau mereka nggak bertumbuh nggak jadi, yang bagus saya gitu. Saya pribadi gitu. Kalau saya pribadi ya sudah, saya bagus udah bagus aja gitu. Cukup gitu ya. Cukup. Tapi tantangannya kurang. Padahal emang sebetulnya adalah kalau leader yang bagus seharusnya bisa membuat another leader yang bukan karena saya bergeraknya. Sama karena dia mau melakukannya. Karena dia mau itu. Kenapa? Karena memang dia ada punya kemampuan itu dan kita tumbuhkan. Ya. Seperti itu. Wah, makin seru obrolan Ya, kita ya. Betul, ngobrol. Awal-awal aja sahabat udah menggairahkan ya kan. Nah Mimi makin kepo nih. Waktu pertama kali Pak Ponco membangun tim itu pasti kan waktu awal-awal nggak begitu mudah loh Iya, Pak ya, belum betul, pernah. emang tantangannya di situ sih. Boleh dong kasih tahu Mimi di sini. Ini. Kalau kita bangun tim pertama adalah gini. Kita harus samain dulu mengenai visi tim itu apa. Yang jelas satu tim itu harus semua orang dapat manfaat. Semua orang, nggak boleh ada yang dirugikan gitu ya. Semua orang dapat manfaat. Nah, gimana caranya? Artinya gini, suatu organisasi, suatu tim harus punya goal. Nah, masing-masing orang juga punya goal. Masing-masing berbeda boleh. Betul. Tapi untuk tim Nah, satu. tim juga gitu. Oh. Gimana caranya? Itulah perannya leader. Tim leader itulah yang akan menyatukan antara visinya tim, visinya perusahaan dengan visi pribadi. Oh di kolaborasi lah istilahnya gitu ya. Benar, dikolaborasikan agar semua orang itu tahu bahwa visi pribadinya akan sampai saat dia berusaha untuk mewujudkan visi tim. Atau sebaliknya, visi tim itu akan memberi manfaat buat visi pribadi. Sehingga orang-orang yang di sana itu punya keyakinan bahwa kalau gua totally menjalankan tim Iya, ini tim ini, ya, gua akan nyampe nih, gua akan ada manfaat nih buat gua sendiri. Iya. Di Tapi situ akan pasti timbul gua bisa. semangat Betul, lebih. gitu ya. Jadi kalau ada orang bekerja di Hokben, dia harus yakin bahwa kontribusi terbaiknya buat Hokben akan membuat kontribusi terbaiknya buat tim, buat pribadi. Itu harus gitu ya. Nah, gimana caranya? Itulah perannya leader gitu ya. Leader itu kan gini ya, kalau kita pengen bangun tim itu bukan berarti kita milih orang yang semuanya sama gitu sehingga kita gampang mengkomunikasikan. Enggak, itu namanya Nggak ada tantangannya nggak ya, ada Pak? tantangan, itu mah leader yang cetek. Leader yang bagus adalah meskipun orang-orang yang berbeda, saya bisa mengkomunikasikan dengan baik pada semuanya. Justru kalau pengalaman saya bertahun-tahun yang karakter yang berbeda itulah sebenarnya kekuatan. Jadi kalau saya punya 20 orang, karakter beda-beda nggak masalah. Cuman emang nuntut saya untuk mampu berkomunikasi dengan orang-orang dengan berbeda karakter. Nah, itu kematangannya Itu leader udah luar gitu ya. biasa loh Luar itu. biasa serius, luar biasa serius. Karena kalau kita ngomong pada si A, belum tentu si B itu terima dengan baik. Gerakin si A itu mudah banget, dengan ngomong sekali bisa. Gerakin si B itu ya Allah perjuangannya gitu ya. Tapi itu Susah banget sih gitu kan. Tapi gunanya apa? Memang tim itu banyak permasalahan banyak. Mungkin masalah itu ditangani A nggak bisa, tapi tangani B cocok. Justru itulah kalau di saya tuh sangat menghargai setiap anak buah saya itu dengan kondisi yang masing-masing berbeda, alhamdulillah. Karena saya tahu yang ini kekuatan di sini, kekuatan di sini, kekuatan di sini.
tinggal bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka, menghargai mereka, berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Yang jelas sih gitu. Kalau ngomong dengan orang yang kalau orang gampang gitu ya, saya ngomong sekali beres, langsung jalan gitu ya kan. Tapi kalau dengan tim yang berbagai variasi gitu ya, memang saya harus membuat strategi yang berbeda kepada si A, si B, si C. Oh gitu ya. Tapi itu kekuatannya gitu ya. Dan saat semua orang mendapatkan penghargaan atas kontribusinya, tim pasti akan bagus. Itu berarti Pak Ponco ini secara tidak langsung sudah mempelajari banyak sekali karakter, karena dengan cara seperti itu bisa mengatasi masalah-masalah di personal untuk mencapai satu tim. Gitu. Jadi kan orang sering kali bilang, saya udah ngomongin. Ya iyalah, ngomongin pada si A bisa, ngomongin si B enggak. Nah, tuh. Ngomongin si B enggak apa-apa. Kalau lu mampu, nggak ada masalah. Tapi kalau lu lemah, memang sih lu milihnya organisasi yang orang-orang yang isinya orang-orang yang sama semua. Iya. Nah, itu mah cetek lah kalau gitu. Nggak ada tantangannya. Dan itu juga nggak bisa buat kita belajar untuk lebih, Pak. Betul ya, Pak ya. Percayalah gitu ya. Keberagaman tim itu menjadi a very good resources. Jangan pernah nyari tim yang sama semuanya. Karena pengalaman saya ada orang yang komunikasinya bagus, nggak teliti. Ada yang sangat teliti, orangnya rese. Ada yang rese tapi pintar banget. udah pernah mengalami. Iyalah 25 tahun gitu loh punya tim. Nggak apa-apa. Tapi istilahnya gitu. Saat saya butuh teliti ya udah tinggal cari yang mana tuh. Walaupun rese-rese juga nggak apa-apa ya, Pak ya. Kan yang pintar ngomong gitulah gitu. Cuman memang mereka pasti beda dengan saya. Kalau leadernya yang harus memahami anak buahnya, bukan kita minta anak buah kita memahami kita. Kita aja memahami anak buah kita, dan nggak ada ruginya kok. Rendah hati sekali ya tentunya di sini. Luar biasa nih, kita makin seru, makin tapi udah. Ngobrol aja ya, kita di rumah aja yuk. Boleh, Pak? Boleh yuk. Oh, Mimi mau diajakin ke rumahnya Pak Ponco. Kalau gitu nggak jauh dari sini, Pak? Nggak. Oke, sip. Ya, pemirsa, yuk kita jalan-jalan. Yuk. Kan nggak jauh kan dari situ sana kan? Iya bener, ini lingkungannya enak loh, Pak. Betul. Wow, saya terkesima dengan satu pelang yang luar biasa. Pak Ponco ketua RW. Iya, alhamdulillah ini udah yang kedua. Periode kedua. Pemirsa, ini Pak Ponco ternyata di rumahnya jadi ketua RW 36 Kelurahan Bojong Rawalumbu. Wow. Makin menarik nih nanti obrolannya Pak Ponco ya. Iya, moga-moga bisa diambil manfaatnya lah. Pasti. Enak sekali rumahnya. Banyak pohon ya. Pohon banyak buah juga tuh. Oh, ada buah. Itu banyak tuh. Banyak jeruk, rambutan. Waduh, ternyata doyan berkebun juga nih ya, Pak ya. Iya, menarik sih. Luar biasa tentunya ya. Oke, ini mau ngopi, teh, atau air putih? Tenang saja. Kalau Mimi Kepo dateng, Pak Ponco, aku punya yang spesial. Ini adalah ngopi rally ala Mimi Kepo tentunya. Nanti kita ngopi ini ada kopinya nanti loh, Pak. Jadi kita ngopinya ini. Pokoknya kalau Mimi datang itu nggak ngerepotin tamunya, ya. Pasti bawa sendiri ya. Luar biasa. Kalau tamu semua kayak gini enak deh. Tamunya sopan banget ini mah ya, Pak ya. Oke, tadi seru banget ya teman-teman, kita di jalan dari tadi temenin Pak Ponco olahraga, kemudian di jalan ngobrol-ngobrol masalah leadership. Kita mau sambung-sambung lagi nih Pak Ponco, boleh ya. Nah, santai-santai ini sore hari ini dalam satu leader atau dalam satu tim, Bapak sebagai leader pernah nggak ketemu yang namanya konflik antara tim, antara personal? Ini sering sekali terjadi kan, Pak? Karena yang tadi Bapak bilang perbedaan, pasti akan timbul yang namanya konflik. Nah, gimana sih Pak? Kasih tahu teman-teman nih kalau gitu ya. Caranya untuk menghadapi konflik-konflik di tim itu seperti apa? Kalau kita ngomong mengenai tim, kalau udah ngomong banyak orang, ada 10 orang pasti ada 10 ide. Ada kebetulan saya di sini itu saya RW ada 700 warga, ada 700 ide. Itu udah pasti gitu ya. Ide banyak itu hal yang amat wajar gitu ya. Yang jelas agar kalau emang jadi konflik itu pasti terjadi perbedaan pendapat.
biasanya diawali dari perbedaan kepentingan. Biasanya dari itu. Nah, perbedaan kepentingan itulah yang membuat konflik. Apa yang bisa membuat kepentingan-kepentingan tadi jadi satu, yaitu adalah visi. Atau kalau tadi diobrol di sana adalah mengenai dream. Itu yang kita balik lagi. Jadi kalau kita ngomong mengenai di satu perusahaan, ngomong mengenai kalau konflik, baik lagi ya kita ngomong, kita di sini ada apa? Gunanya buat apa ya? Kita di sini tuh sebenarnya mau ngapain? Saat mereka bisa makan lagi, dikomunikasikan lagi mengenai visinya tadi, apa sih yang kita ingin capai? Biasanya mereka akan jadi, oh ya, kita kan di sini bareng ya. Kita di sini satu tim dalam rangka mencapai sesuatu yang sama, gitu ya. Cuman memang perbedaan itu justru malah alhamdulillah ya saling ngelengkapin aja gitu, saling ngelengkapin aja. Kalau di luar di sosial gitu. Kalau di perusahaan lebih gampang visinya. Tapi kalau di sosial di mana memang anggotanya itu macam-macam. Kalau nanti teman-teman itu memimpin satu tim, isinya macam-macam gitu. Isinya orang-orang yang baru kumpulin, kita padahal harus ngelit gitu ya. Iya. Nah, aduh repot nih. Repotnya ini banyak. Sangat repot. Gitu. Jadi kita ngomongin adalah, kita mau ngapain di sini? Jadi kumpulin dulu nih. Iya, kumpulin dulu. Bareng-bareng. Disamakan mereka maunya apa. Tugasnya leader membuat jembatan antara kepentingan masing-masing tadi menjadi satu kepentingan. Nah, kalaupun nanti terjadi konflik, biasanya gini, kalau pengalaman saya. Contoh pernah deh, ya kan? Gitu ya, perbedaan pendapat deh gitu. Biasanya itu pada jabrian tuh. Jangannya langsung ngadu ke sini, yang ini ngadu ke sini dan sebagainya begitu. Tugas kita ngapain? Kita harus tetap fair. Yang kita jadi pegangan adalah guru kita apa, gitu kan? Jadi bukan kemudian saya ngomong sama iya nanti sini bolak-balik nggak kayak gitu, tapi gini. Berarti berada di tengah-tengah ya Pak? Bukan masalah tengah-tengahnya gitu. Yang jadi pegangan apa? Visi, goalnya tadi. Itu yang jadi pegangan. Kalau emang kamu lebih dekat ke goal ya saya pro kamu, memang bukan karena pro ke Mimi cara personalnya gitu kan ya. Tapi emang visinya udah sama. Yang lainnya itu dijelaskan. Biasanya itu mereka itu cuman nggak ngerti kok jembatan antara apa yang dia konflikkan dengan goalnya itu. Tugasnya leader lah yang harus menyembatani itu. Makanya kalau jadi leader yang pintar belajar, punya banyak skill. Selain banyak skill ya banyak itu lainnya. Jadi kalau jadi leader itu nggak boleh pilih kasih, nggak boleh aduh kasihan dia kayak gitu kan, kadang-kadang suka kayak gitu ya Pak. Ada nggak sih ada rasa-rasa gitu karena ngeliat tim kita, aduh kayaknya nih memang secara personal memang dia tuh sebenarnya bisa, tapi dia tuh harus dibimbing maksimal, beda sama yang lain kan, itu ada rasa sedikit kasihan nih Pak, misalkan. Nggak apa-apa loh. Boleh ya? Oke, kasihan tuh nggak apa-apa. Justru kalau leader tuh harus punya rasa kasihan buat timnya. Cuman rasa kasihan itu bukan menunjukkan kasihan kemudian kita malah bersedih-sedih gitu ya. Bukan itu. Cuman kita harus tahu bahwa masing-masing orang itu punya kelemahan yang kita harus bantu. Timbulkan rasa kasihan itu, tapi dengan istilahnya ya, dengan berkata kasih sayang. Si ini itu mau saya develop apanya, si ini mau saya develop apanya, si ini mau saya develop apanya. Ya jelas-jelas sih masing-masing beda untuk pendekatannya. Tapi satu yang saya mau, rasa sayangnya kita sebagai atasan ingin bantu anak buah. Paling penting itu. Karena untuk kemajuan beliau juga ya kan, pastinya kan ke depannya. Gitu. Karena emang kalau leader masih mikirin buat sendiri ya namanya leader. Leader itu keren kalau anak buahnya jadi menduplikasi ya istilahnya. Betul, duplikasi. Leader itu keren kalau bikin anak buahnya jadi seperti dia atau lebih dari dia. Karena gimana? Pahamin dia, kekuatan dia di mana. Ayo digali gitu ya. Itu bukan itu paling senang banget ya. Saya pengalaman saya sebagai leader itu paling membahagiakan saya kalau melihat tim saya itu keren tuh udah jadi
levelnya udah level nasional, jadi waduh tinggi. Aduh, Sudah berapa banyak sih Pak kalau boleh tahu nih teman-teman Serius, yang tim pernah Bapak lead mereka yang sekarang sudah jadi ya tadi Bapak ceritakan yang sudah cukup banyak, gitu ya, karena memang mereka saya senangnya mereka itu bertumbuh dengan kekuatan mereka masing-masing. Jadi nggak seperti saya, tapi mereka mampu tumbuh dengan karakternya dia. Itulah yang seiring perkembangan zaman juga pasti kan dia juga punya kreativitas lebih tinggi lagi pastinya kan dengan kondisi yang sekarang ini kan Pak. Makanya yang kita sebagai leader jangan ngomongin gini, jangan nyontoh saya, tapi pahami kekuatan karakter masing-masing, itu yang ditumbuhkan. Itu ditumbuhkan. Jadi duplikasi itu, namanya duplikasi itu bukan berarti seperti ponco yang lain, bukan gitu. Kalau Mimi itu karakternya memang umpamanya tegas, kemudian karakternya memang mabuk, itu ya udah saya ke sana gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu kan butuh kematangan emosi sebagai leader ya. Ya, betul. Nah, ini nih Pak. Ya kadang-kadang kita susah banget kadang, apalagi kalau misalnya leadernya perempuan nih, banyak bapernya gitu ya, nggak mau di apa namanya, sebentar diomongin, biasanya kan gitu ya, si ibu itu mah orang aku ngomong gini malah ngebelainnya sana, langsung baper gitu kan, apa ngomong-ngomong. Nah itu kan sering terjadi karena kan kita ngomong tim nggak hanya berbicara laki-laki saja, karena kan tim itu kan kadang ketemu juga sosok perempuan, kemudian kemungkinan juga leader kita juga perempuan ini ya kan. Iya sih. Jadi setuju ya Pak ya, nggak boleh baperan ya Pak? Ya betul, nggak boleh baperan gitu ya. Bikin dong, kalau mindset kita harus berpikir gini, kalau tim kita jadi lebih dari kita, itu adalah prestasi kita. Jadi nggak apa-apa gitu. Kita harus cari tahu kapabilitasnya ada di mana, gitu yang jadi kemampuan. Terus senang dong. Kan gitu, itu ya keren tuh gara-gara gue gitu. Jadi jangan merasa tersaingi. Terus jangan patah semangat juga. Kadang-kadang kalau misalkan dekat sama orang yang susah banget gitu kan, udah yang ya wes lah gitu. Udah dia maunya dia apa gitu kan, kadang-kadang udah hopeless. Gitu ya. Kalau memang banyak ya, banyak banget biasa. Jadi gini, ada anggota tim kita yang memang susah untuk diatur. Sebenarnya bukan susah untuk diatur, artinya gini, dia itu tidak mau diatur karena dia berpikir bahwa kalau ngikutin aturan kita, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Betul. Kembali dong sekarang. Kenapa gua harus ngatur? Tapi justru kemauanmu apa, saya bisa bantu apa. Sehingga saya nggak perlu ngatur. Kan lu sendiri yang mau seperti itu. Saya support. Kamu senang, saya juga senang. Karena apa? Tadinya tuh saya merintah, sekarang kesadaranmu sendirilah yang akan tumbuh. Cuman memang sebagai leader kita harus sabar, harus punya emotional, istilah kerennya emotional intelligence yang baik. Iya, jadi jangan cepat kepancing juga ya kan, apalagi ini kalau misalkan leader perempuan nih ya, terutama kan, ngomong sini ya kan. Tapi ini pengalaman saya sebagai RW ya. Iya. Iya benar Pak RW sekarang ya kan. Pengalaman sebagai RW itu memang bukan kayak di kantor. Berbeda nih Pak, berbeda jauh. Kita organisasi sosial gitu ya. Yang timnya bukan orang-orang di bawah kita, tapi salah satu dengan kita, atau bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada kita, yang memang udah pinternya sama atau mungkin tidak lebih. Ngatur mereka sudah nggak bisa, apalagi merintah-merintah dengan itu siapa. Ya. Tapi gini, kalau saya tahu dia siapa, saya tahu kemampuan dia di mana, ya itulah tugasnya leader. Saya manfaatkan dia sesuai dengan kemampuannya. Akibatnya apa? Dia senang, dia bertumbuh, saya senang, masa saya senang. Iya, karena saling mengkontribusi di sini kan. Betul. Saling mengkontribusi untuk satu, ya anggaplah kalau kayak di sini kan RW ya Pak kan. Jadi untuk lingkungan sih, iya saya punya andil loh, saya punya itu kan satu kebanggaan ya Pak. Nah, satu lagi nih, penting banget nih sebagai leader ya. Jangan pelit menghargai. Jangan pelit menghargai. Segeralah menghargai bagi teman-teman atau bagi anggota tim yang sudah berkontribusi. Meskipun itu dengan cara terima kasih, keren, hebat,
aduh matur nuwun banget atau whatever lah gitu ya. Tapi segera. Jadi saat mereka berkontribusi dengan baik, segeralah untuk mengucapkan terima kasih, segeralah untuk mengapresiasi mereka. Nggak usah pelit-pelit. Saat mereka dihargai, besok lagi kontribusinya jauh lebih besar. Lebih lagi karena Iya. dia senang, happy. Betul. Karena orang Indonesia kalau ada ini happy. Sebenarnya bukan hanya orang Indonesia loh, Gitu ya. sebenarnya bukan orang Indonesia, everybody di dunia ini. Oke. Ya. Padahal untuk menghargai itu juga nggak butuh effort apa-apa, cuman butuh tulisan hati aja. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih setengah-setengah melakukannya kan. Ketulusan hati itu memang wajib ya untuk Betul. dalam kehidupan kita ya Pak ya. Nggak hanya untuk leadership aja, tapi juga semua kehidupan nih kan yang kita Padahal kalau tim alami. kita ibu-ibu ya, pada gampang banget loh ibu ya. Wah, Aduh kayaknya menarik. cantiknya ibu ini, aduh. Sekarang kayaknya agak ini ya, agak langsingan ya, Pres, langsung gitu ya. Selesai ya. Selesai gitu ya. Oh Aduh, iya Pak, Iya. gitu. Kan rajin senam ya gitu ya, lebih wah senang banget gitu ya. Putranya keren banget ya kemarin ya gitu ya. Atau wah anaknya prestasinya apapun lah. Itu tuh bikin mereka akan jadi totally seperti itu. Nah, sahabat, makin sore makin seru nih pembicaraan kita ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Ponco, ngobrolin masalah leadership. Nah, sekarang kita berada di zaman milenial. Gimana sih kalau misalkan kita mempunyai tim yang milenial, sedangkan kita bukan berada di sejajar milenial, generasi gitu ya. Y, baby boomers atau sebaliknya nih. Ini kan agak sulit nih, pola pikirnya pasti berbeda. Betul banget sih gini. Ini yang saya alami ya, yang saya alami. Pengalaman lagi Ya. Kalau saya di RW, yang saya pimpin sama seumuran dengan saya, nggak ada beda. Tapi saat saya di kantor jelas, tim saya pasti Generasi terus, semua. datang terus. Tuh. Tambah lama tambah muda gitu ya. Cuman memang kalau ngomong pengalaman, saya punya pengalaman. Tapi justru pengalaman saya itu seharusnya bisa membuat saya mau belajar terhadap tim saya, kondisi tim saya seperti apa. Tim saya ini milenial. Orang milenial itu apa sih? Biasanya mereka tuh maunya yang praktis, gampang, gitu ya. Simpel. Maunya didengerin, maunya kalau ada apa-apa langsung dihargai, gitu kan ya. Terus kemudian mereka diinfo. Ya sudah, kalau kita emang tim kita kayak gitu, ya sudah yuk. Caranya gimana? Info mereka. Gua punya ide kayak ini, menurut kamu gimana? Pancingnya dengan cara seperti itu ya Pak ya. Oh dia idenya banyak gitu. Kalau bagus, nah keluar. ini keren nih. Tapi kalau emang enggak, gue mau juga. Karena bagi mereka nggak apa-apa. Diomongin, kayak ini kayak kurang bagus. Sorry ya, nggak enak kayak gini nih. Gimana kalau gini? Boleh gitu. Tapi bagi mereka adalah iya atau enggaknya itu clear. Jelas. Tapi kalau emang iya, langsung dihargai. Oh iya, bagus nih, keren nih. Kau boleh buatin nggak? Itu kasih aja. Ide kemarin bagus belum? Keren. Makasih ya. Boleh ditambahin lagi nggak? Nggak apa-apa sih. Artinya memang mereka itu harus sering dikasih feedback langsung. Gitu. Jangan ditunda-tunda, terus langsung. Kalau bagus ngomong bagus, kalau enggak ngomong Kalau enggak. kurang, Gitu, harus ya. diimprove lagi. Betul. Gitu. Mereka senang kok gitu. Terus gitu. Mereka dapat apresiasi atau feedback langsung. Jangan ditunda-tunda gitu. Dan jangan pelit untuk nanya pada mereka. Jangan gengsi berarti ya. Iya, Nggak mereka boleh. tuh banyak, ilmunya banyak banget gitu yang karena mereka tuh sebetulnya punya self learning yang hebat. Ya sudah, kalau emang itu kenapa harus pakai dari saya? Udah saya tanyain aja. Punya ilmu itu bisa Pak, itu gampang. Alhamdulillah gitu. Karena suatu saat juga ide nggak harus semuanya dari leader ya Pak ya. Iya. Bisa juga datangnya dari Iya. tim kita sendiri di bawah kita ya Cuma Pak. kadang-kadang ya kita tuh pengen dari kita semuanya Allah. Padahal justru malah manfaat dari mereka bikin mereka punya komitmen. Iya. Kalau kita bisa menarik ide-ide dari mereka, kemudian kita ngomong ide enggak, itu fully komitmen dari dia. Dan itu lebih membuat dia lagi makin Betul. semangat terus Iya. mengejar lebih-lebihnya lagi ya kan. Memang sih jadi leader ini dibilang mudah ya tidak, dibilang susah pun tidak, karena memang butuh proses pembelajaran dan terus belajar. Jadi 25 tahun ya Pak Ponco ya berkarir di Oke. rock band ya, terutama di sini ya. 25 tahun pun sampai detik ini masih belajar terus ya Pak Ponco ya. Kalau leader emang nggak boleh berhenti belajar ya. Ya. Kecuali kita nggak mau bertumbuh lagi. Tim kita selalu berubah.
tim kita berubah ke arah mana, agar saya bisa support tim saya belajar. Betul. Jadi leadership itu atau sebagai seorang leader itu memang harus mempunyai jiwa yang memang membantu untuk berkembang, timnya berkembang. Jadi nggak hanya untuk dirinya tapi menomorsatukan tim nih. Ya, menomorsatukan, karena kalau timnya sudah sukses itu jadi kebanggaan tersendiri. Betul. Anda juga ya, Pak, ya? sukses. Dan artinya kita juga sukses untuk membuat satu tim yang solid lah, seperti itu ya. Oke, nah ini teman-teman di Facebooknya Mimi Kepo pastinya kan ada sebagian yang baru memulai nih Kak, mempunyai tim, baru mau kecil-kecilan buatin, karena kan sekarang masa COVID ini kan banyak hal yang ide kreatifnya makin banyak nih ya kan. Nah, boleh kasih tips atau saran nggak sih untuk teman-teman FB Mimi Kepo ini kalau misalkan mau bangun leadership atau tim atau satu komunitas, itu seperti apa sih Pak yang baik di awal nih, karena nggak punya pengalaman nih ya kan pastinya. Oke. Teman-teman, kalau dulu kita dapat ilmu, dapat pengalaman harus sekolah dulu. Nah sekarang itu banyak loh, ilmu dari handphone juga banyak, dari manapun banyak loh. Pelajarin aja bagaimana memimpin yang baik, dengerin sharing-sharing banyak hal. Kemudian setelah itu kita pede, harus mulai pede. Kenapa harus pede? Karena harus yakin dulu ya bahwa tujuan Anda memimpin adalah membantu tim untuk bertumbuh, membawa kebaikan buat tim. Kalau niatnya itu harusnya tidak boleh ada alasan untuk nggak pede. Apa niatnya jadi? Niatnya membantu tim positif. Niatnya memberi manfaat buat tim positif. Apa yang bikin nggak pede? Nggak ada. Jadi teman-teman mau jadi pemimpin yang baru, apa yuk? Setting dulu goalnya apa. Goal itu harus beri manfaat buat tim. Ya. Orang yang kalau merasakan manfaatnya itu sama akan dapat manfaat itu. Siapapun dia pasti akan mau kita pimpin. Ya, jadi memang kita sama-sama tentukan visi misi dulu, berarti ya kita sama-sama duduk bareng, kemudian visi misinya seperti apa, ya kan, goalsnya kapan, tujuannya kapan, mau dicapainya juga ada targetnya pastinya kan Pak. Kemudian kalau misalkan ngomongin tadi ya, nggak pede, pasti mau nggak mau harus pede, ya karena masing-masing tim punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi kita bisa kombinasi di sini ya kan. Tapi salah nggak apa-apa loh ya. Nah itu yang saya mau tanya, banyak teman-teman yang jadi tim terus gagal, terus udah langsung down. Iya, merasa gagal sekali mah nggak apa-apa kan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa gagal. Ada itu proses belajar juga sih Pak. Iya, gagal nggak apa-apa. Yang orang yang jelek itu kalau gagal terus kemudian down, itu jelek. Malah justru kalau gagal itu gini, coba deh self review deh, introspeksi diri. Sebetulnya kegagalan gua kenapa ya? Kenapa nggak berhasil gitu ya? Biasanya sih nggak apa juga. Toh itu proses pembelajaran. Gitu ya. Saya juga pasti banyak kegagalan gitu. Dikumpulin sama anak buah itu saat berkampret kan gitu. Tapi saat niat kita satu, saat niat kita tuh kebaikan buat mereka, kita bisa lanjut pulang. Kemudian gagal ya perbaiki. Tapi kalau Anda nggak mau gagal, ya nggak akan pernah kemana-mana. Akan di situ terus ya? Iya, cobain aja. Dan nggak akan pernah maju. Pede aja. Tuh, kata Pak Ponco pede aja. Jadi untuk sahabat FB, Mimi Kepo, Ngopi Rally-nya ini bahwa luar biasa sekali pembicaraannya ya kan. Yang mau jadi seorang leader yang kuat, nah kuatin dulu nih diri sendiri dulu ya kan. Dipatengin dulu, kemudian ngobrol sama timnya juga, visi misinya seperti apa, tujuannya seperti apa ya, dan saling sharing, jadi sesering-sering mungkin sharing ya kan, apapun ada info apa dari luar, sharing, ada ini sharing, karena memang semakin banyak sharing itu akan menimbulkan banyak sekali ide-ide cemerlang biasanya. Dan membantu untuk saling memahami pikiran yang lain. Itu salah satu hal yang bikin tim kita jadi kokoh, karena we are understanding each other. Saling menguatkan, saling mengetahui satu sama lain ya, yang pastinya. Yes, Pak Ponco, keren banget ini. Ya. Inspiratif bukan? Nah, pastinya untuk sahabat yang di sana, kalau misalkan ingin tahu lebih dalam, tentunya kita nanti mudah-mudahan punya kesempatan lagi nih, Pak Ponco, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi ini Pak Ponco masih terus berkarir terus ya Pak ya? Ya. Belum ada pensiunnya dia pasti ya? Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Nah, ada niat apa sih Pak setelah pensiun Pak? Ini ngobrol di luar ini lah ya Pak ya?
selama pengen ini aja seperti bisa dulu. Jadi orang itu akan tetap termotivasi saat kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi saya pengen menutup sampai hidup saya nanti, pengen terus bermanfaat aja buat orang lain. Teman-teman juga pasti bisa kok. Good. Dan keren sekali ya, yang pastinya Pak Ponco ini sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, tentunya di Ngopi Rally episode sore hari ini. Pak Ponco, thank you banget, ini udah sore banget, Mimi harus pulang nih, takut macet nantinya kan. Ini banyak sekali, tapi nanti kalau misalkan Mimi punya waktu, kita ngobrol-ngobrol yang lain boleh dong, ya kan? Welcome. Apalagi katanya dengar-dengar Pak Ponco punya bisnis sampingan yang di rumah sama istri ya, gitu kan? Boleh nanti kita datang ke sini lagi ya Pak Ponco ya? Ya, thank you, terima kasih Mbak Mimi. Thank you. Terima kasih. Nah Pak Ponco, sebelum Mimi kepo pulang, Mimi mau kasih cenderamata nih untuk Bapak. Terima kasih. Apa nih? Ini ada untuk Ibu juga, untuk Bapak nih kesehatannya ya, biar bersih pencernaan, ibunya biar tambah cantik. Oh, gitu. Terima kasih. Moga-moga pas ya buat aku ya. Pasti pas ya. Pasti pas ya. Iya pas banget. Thank you Keren banget banget. untuk sharingnya loh Pak Ponco Thank you, ya. terima kasih. Oke, dan kita ketemu lagi nanti insya Allah di Ngopi Rally selanjutnya. Mudah-mudahan berkenan ya Pak ya. Oke, ditunggu. Nah, sahabat Ngopi Rally, kali ini Mimi Kepo luar biasa ya. Ketemu ngobrol banyak sekali tentang leadership bersama salah seorang yang luar biasa, Bapak Ponco. Dan di sini kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran, di antaranya adalah ketika Anda ingin memulai membuat satu tim atau menjadi leader harus dari diri sendiri kekuatannya. Kemudian visi dan misi juga harus sesuai, harus tepat dan jelas, dan juga bisa ditransfer ke semua tim di bawah kita. Dan jangan lupa juga ya, kalau misalkan Anda ingin membuat satu tim menjadi leader, pastikan juga tim yang Anda hadapi pasti berbeda-beda. Dan ini adalah tugas Anda tentunya untuk menjadi satu tim yang solid. Jangan lupa juga konflik dalam satu tim itu pasti ada. Anda sebagai leader adalah kunci keberhasilannya untuk meredakan semua konflik tersebut. Jangan lupa juga tetap rendah hati dan tentunya terus belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Mimi Kepo pamit dulu sore hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan tentunya lebih menarik lagi, lebih inspiratif dan inovatif. Bye-bye!